Oke teman-teman, ketika sebelumnya kita sudah belajar pendahuluan gitu ya, memahami secara umum apa yang dimaksud dengan probabilitas dan satu contoh tentang fungsinya di bidang farmasi itu apa. Sekarang kita akan bersama-sama membahas mengenai aturan dasar dalam menghitung probabilitas atau menghitung suatu peluang. Nah, kita perlu ingat kembali bahwa probabilitas itu merupakan rasio antara jumlah kejadian dengan total kemungkinan jumlah kejadian. Nah, secara umum peluang atau probabilitas itu dinyatakan dalam sebuah nilai antara 0 sampai dengan 1. Di mana 0 itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu menyatakan peristiwa yang mustahil atau tidak mungkin terjadi, hingga 1, di mana peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Nah, di sini dicontohkan bahwa ada peristiwa kalian membolos gitu ya. Nah, berapa peluang kalian akan membolos suatu mata kuliah? Misalnya, seberapa besar probabilitas kalian akan membolos pada mata kuliah statistika? Apakah 0 atau 1? Jika 0, berarti maknanya peristiwa kamu membolos tidak akan terjadi atau mustahil. Atau justru 1, peristiwa kamu membolos pasti akan terjadi. Nah, tentunya nilai probabilitas ini kita peroleh dari beberapa data yang sudah ada gitu. Misalnya dalam satu semester kemarin, semester 1 kalian kuliahnya jumlah pertemuannya misalnya 16 pertemuan gitu ya. Dari 16 pertemuan di kuliah yang semester kemarin, kamu ada membolos sebanyak 4 kali. Berarti probabilitas kalian membolos adalah 4 dalam 16 pertemuan. Ya, 4 dalam 16 pertemuan. Nah, jika itu disederhanakan menjadi 1/4 atau 0,25 ya, seperempat. 0,25. Jadi, kemungkinan peristiwa kamu membolos adalah 0,25. Nah, misalnya kalau teman-teman ingat di contoh video yang sebelumnya tentang pengisian mesin filling vial ya, volume dalam vial, diketahui probabilitas volume dalam vial sesuai adalah 0,992. Jadi maknanya apa? Ketika probabilitasnya 0,992 volumenya sesuai, maka jika di etiket tertulisnya atau di label tertulisnya bahwa volumenya 10 ml, maka kemungkinan pengisian volume itu 10 ml itu adalah 0,992. Jadi sangat pasti terjadi, bukan sangat pasti ya, hampir pasti terjadi, hampir pasti kita akan memperoleh vial dengan volume cairan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini tentu akan kita harapkan di bidang farmasi seperti itu ya. Jangan sampai yang tidak sesuai malah jauh lebih banyak, itu pasti akan merugikan. Di sini, bagaimana cara menghitung probabilitas? Nah, secara umum, tadi diingat kembali bahwa probabilitas di sini digunakan untuk menghitung banyaknya cara atau banyaknya jumlah terjadinya suatu peristiwa dibandingkan dengan semua kemungkinan yang dapat terjadi di dalam ruang sampel. Jadi terhadap seluruh peristiwa yang mungkin terjadi itu. Nah, probabilitas dinyatakan dalam simbol P ya. Kemudian di situ N merupakan jumlah ya. X di situ merupakan peristiwanya. X adalah peristiwanya, sedangkan S adalah sampelnya, jumlah sampelnya. Nah, kita coba contoh melihat soal sebelumnya tadi. Kinerja mesin filling vial untuk satu batch adalah 1 juta vial dengan sampling 500 vial ya. Nah, di sini contohnya adalah bagaimana maksudnya di sini menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan angka 0,992 itu. Nah, di sini contoh datanya X adalah jumlah vial yang sesuai dengan volume spesifikasi, S adalah seluruh sampel yang diuji. Jadi dari populasi 1 juta vial, ya kan? Kita ambil sampel 500 vial. Dari 500 vial itu misalnya saya cek nih volumenya harusnya 10 ml. Nah, ternyata dari 500 vial itu yang volumenya sesuai ya yang masuk dengan persyaratan adalah 496 vial.
sisanya adalah 4 vial. 4 vial itu tidak masuk spesifikasi. Nah, maka untuk menghitung probabilitas vial tersebut masuk spesifikasi atau volumenya sesuai, ya, X itu adalah peristiwanya, jadi probabilitas vial yang volumenya sesuai adalah 496 vial dibagi dengan 500 vial sebagai total, ya, sehingga kita akan mendapatkan angka 0,992. Lalu bisa kita balik juga, berapa sih kemungkinan atau berapa probabilitas suatu vial yang volumenya, berapa probabilitas vial yang volumenya tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya tadi, kalau misalnya 4 vial itu out of spec, ya, atau tidak memenuhi spesifikasi, dibagi dengan 500, maka kita akan mendapatkan 0,08. Itu adalah probabilitas untuk munculnya volume yang tidak sesuai spesifikasi. Jadi semoga sampai sini clear dulu ya. Selanjutnya, kalau kita menghitung suatu probabilitas, bisa jadi ada beberapa peristiwa yang tidak saling terpisah. Dalam hal ini berhubungan. Kalau teman-teman melihat suatu gambar di samping ini, ya, di sini ada sebuah diagram lingkaran, ya, ada acceptable, ini contoh mengenai spesifikasi atau kualitas dari misalnya tablet gitu ya. Di situ dinyatakan bahwa dari 100% tablet, 90%-nya acceptable atau memenuhi persyaratan, sedangkan 3%-nya itu mengalami misalnya patah, kemudian 2% itu mengalami patah dan juga chip itu kayak gumpil, kemudian 1%-nya gumpil, dan juga 4%-nya discolor. Discolor itu perubahan warna atau ketidakseragaman warna gitu ya. Nah, di sini peristiwa tidak saling terpisah itu menunjukkan adanya faktor koreksi. Faktor koreksi di sini yang dimaksud adalah adanya kemungkinan tumpang tindih antara kedua peristiwa. Nah, kalau teman-teman melihat di gambar yang saya beri kotak merah itu, ya ada 3% itu dia patah, kemudian 2% itu dia patah dan juga gumpil, sedangkan 1%-nya gumpil. Kalau dinotasikan dalam gambar yang saya beri kotak hijau, ya yang saya lingkarin hijau ini, maka ada A dan B. Tadi A adalah patah, B adalah gumpil. Di mana AB dia patah iya, gumpil juga iya. Nah, di sini ada kemungkinan peristiwa tersebut terjadi dua-duanya. Nah, maka perlu dihitung kemungkinan atau probabilitas dari peristiwa yang tumpang tindih itu. Nah, maka jika kita diminta untuk menghitung berapa sih probabilitas munculnya dia patah atau munculnya dia gumpil, nah maka di sini kita perlu menghitung dulu peluang dari masing-masingnya. Peluang dari patah dan peluang dari gumpil. Peluang dari A dan peluang dari B kita hitung dulu, kemudian dikurangi peluang dari A dan B. Ya, paham ya? Jadi kalau di sini nanti kita hitung peluang A, tadi misalnya yang spek itu atau patah gitu ya 3%. Peluang B adalah 1%, ya, sedangkan peluang AB adalah 2%. Nah, misalnya seperti itu. Jadi perlu kita pertimbangkan yang berhimpitan ini. Istilahnya kalau matematika dulu yang saling beririsan, ya. Kemudian selain ada peristiwa tidak saling terpisah, ada juga istilahnya peristiwa bebas, di mana di sini menyatakan ada probabilitas dua peristiwa atau lebih yang bisa berbeda secara bersamaan. Contohnya, kemungkinan munculnya ketidaksesuaian A dan B gitu. Jadi di sini proses perhitungannya adalah kita hitung dulu peluang munculnya A dan peluang munculnya B, kemudian nilai peluang keduanya itu kita kalikan. Nah, yang jelas perhitungan probabilitas ini akan selalu berubah jika jumlah sampelnya juga berubah, ya. Nah, teman-teman bisa mencoba berlatih ya berdasarkan tadi yang sudah kita bahas. Kita bisa coba berlatih menghitung peluang data berikut. Jadi ini contoh menghitung data ukuran partikel gitu ya. Jadi itu datanya yang salah gitu ya, bukan data bobot tablet vitamin C tapi
anggaplah itu data tentang ukuran partikel tertentu gitu ya. Ini saya coret dulu biar nggak apa ya, nggak rancu. Jadi misalnya kita sedang menghitung ukuran partikel ya, di mana ada partikel ukuran 85 sampai 88, 88 sampai 91, 92 sampai 95 dan seterusnya, di mana masing-masing ukuran partikel itu dilambangkan dengan beberapa peristiwa. Dan ada kemunculannya. Kemunculannya berapa kali, berapa kali, berapa kali. Nah, silakan teman-teman di rumah menghitung nilai probabilitas dari tiap peristiwa. Jadi PA, PB, PC, PD, dan PE silakan dihitung. Kemudian kita coba bersama-sama nanti hitung nilai P dari A atau E. Jadi probabilitas munculnya A atau E serta menghitung probabilitas munculnya C dan D. Ya, jadi nanti kita hitung dulu bersama-sama ya di rumah. Dari pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Begitu juga untuk yang soal berikut, ya saya minta teman-teman hitung dulu nilai P dari masing-masing peristiwa, serta hitung nilai P dari B atau C. Ya, nanti silakan coba dihitung. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Oke? Nah, kiranya sekian dulu kita bahas mengenai aturan dalam perhitungan probabilitas ya. Untuk topik selanjutnya akan dibahas di video yang terpisah. Terima kasih.